Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 6. Perkenalkan, nama Ibu Ramadhani Dwi Fajrin. Kalian boleh panggil Ibu Ami. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menemani kalian belajar. Kita akan belajar mata pelajaran IPAS, materi Sistem Tata Surya dan Teknologi Antariksa. Materi ini masuk ke bab mengembara di jagat raya di kelas 6 semester 2 ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini ada 3 hal yang kalian harus bisa. Pertama, kalian bisa menjelaskan sistem tata surya dan anggota-anggotanya seperti matahari, planet, satelit, asteroid, sama komet. Yang kedua, kalian bisa menganalisis bagaimana rotasi dan revolusi bumi itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, nanti kalian akan bisa menyampaikan hasil pemahaman kalian dengan percaya diri seperti sedang presentasi di depan kelas. Siap belajar bareng-bareng? Yuk kita mulai. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau tanya dulu nih. Coba kalian lihat gambar ini. Anak-anak, pernahkah kalian melihat langit malam yang cerah dan penuh bintang? Nah, kira-kira apa aja yang biasanya kalian lihat di langit malam itu? Coba sebutkan. Bagus, pasti ada yang jawab bulan, bintang, mungkin juga planet. Tahukah kalian, kita ini sebenarnya sedang tinggal di sebuah planet yang berputar dan berjalan mengelilingi matahari. Keren kan? Nah, hari ini kita akan berpetualang bareng-bareng menjelajahi jagat raya. Kita akan cari tahu planet apa saja yang ada di tata surya kita dan kenapa ada siang dan malam, serta teknologi canggih apa yang dipakai manusia untuk menjelajahi luar angkasa. Cara belajar kita kali ini bakal seru banget. Kita bakal diskusi berpasangan, ada tugas kelompok, ada presentasi, dan di akhir bakal ada kuis interaktif. Jadi, siapkan buku catatan dan pulpen kalian ya. Kalian siap? Ayo kita mulai petualangannya. Nah, coba lihat gambar ini. Ini namanya sistem tata surya kita. Di tengah-tengah ada matahari dan matahari inilah pusat dari tata surya kita. Nah, Ibu punya 2 pertanyaan seru nih buat kalian pikirkan. Pertanyaan pertama, kenapa ya planet-planet itu tidak jatuh ke matahari? Pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi kalau bumi tiba-tiba berhenti berputar? Sekarang coba tuliskan jawaban kalian sendiri di buku catatan tentang 2 pertanyaan yang tadi. Sudah selesai? Bagus. Sekarang coba diskusikan jawaban kalian dengan teman kalian dan coba bandingkan jawaban kalian. Nah, sekarang Ibu kasih tahu jawabannya ya. Planet-planet tidak jatuh ke matahari itu karena adanya gaya gravitasi matahari yang menarik planet. Tapi planet juga bergerak cepat mengelilingi matahari, jadi keduanya seimbang, seperti saat kita memutar bola di ujung tali. Dan kalau bumi berhenti berputar, wah, itu akan mengacaukan siang dan malam kita, bahkan bisa berbahaya untuk kehidupan di bumi. Sekarang kita masuk ke kegiatan kelompok ya. Seolah-olah kalian sedang berkumpul dalam kelompok kecil berisi 4-5 orang. Kalian akan mengerjakan LKPD dengan 3 tugas. Tugas pertama, urutkan 8 planet dari yang paling dekat matahari sampai yang paling jauh dari matahari. Coba sebutkan bersama Ibu ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Nah, ini disebut planet dalam karena letaknya paling dekat dengan matahari dan berupa batuan. Lalu, lanjut Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ini disebut planet luar. Ukurannya jauh lebih besar dan berupa gas raksasa. Tugas kedua, kita analisis dampak rotasi dan revolusi bumi. Rotasi itu, bumi berputar pada porosnya sendiri. Satu putaran penuh memakan waktu 24 jam. Dampaknya apa saja? Yang pertama, terjadinya siang dan malam.
Yang kedua, adanya perbedaan waktu di Indonesia. Di kita itu ada Wita, dan Wit karena rotasi bumi ini. Ketiga, munculnya angin dan arus laut yang teratur. Nah, sekarang revolusi. Ini gerakan bumi yang mengelilingi matahari. Butuh waktu 365 hari atau 1 tahun. Dampaknya yang paling terasa adalah pergantian musim di berbagai belahan dunia. Tugas ketiga, identifikasi teknologi antariksa. Ada roket yang digunakan untuk membawa satelit atau astronot keluar angkasa. Ada satelit buatan yang manfaatnya besar sekali buat kita. Contohnya untuk komunikasi seperti telepon dan internet. Ada juga untuk memantau cuaca. Terakhir, ada stasiun luar angkasa tempat para astronot tinggal dan meneliti di luar angkasa dalam waktu yang lama. Nah, kalau di kelas biasanya di sini setiap kelompok akan maju mempresentasikan hasil diskusinya ya, dan teman-teman lain akan memberikan tanggapan. Tapi, Ibu yakin kalian semua pasti sudah paham betul soal urutan planet, dampak rotasi revolusi, dan teknologi antariksa. Dan itu bagus sekali, kalian hebat banget. Ingat ya, satelit alami bumi itu namanya adalah bulan. Dan selain planet, tata surya kita juga punya asteroid, komet, dan meteoroid. Sekarang saatnya kuis singkat. Ibu kasih 3 pertanyaan, jawabannya bisa disebutkan secara langsung atau ditulis di buku kalian. Pertanyaan pertama, gerakan bumi berputar pada porosnya disebut apa? Betul, itu namanya adalah rotasi. Pertanyaan kedua, perubahan musim di bumi disebabkan oleh apa? Ya, itu karena revolusi bumi. Pertanyaan ketiga, apa nama satelit alami di bumi? Benar sekali, itu bulan. Keren, kalian sudah paham semua materinya. Sebelum kita tutup, coba deh kalian pikirkan, apa hal yang paling menarik yang kalian pelajari pada hari ini? Terus, ada gak hal tentang luar angkasa yang bikin kalian masih penasaran? Boleh banget kalian tulis di buku catatan atau nanti diceritakan ke ibu atau ke orang tua di rumah ya. Yuk kita simpulkan bareng-bareng apa aja yang udah kita pelajari hari ini. Pertama, tata surya kita terdiri dari matahari sebagai pusat dan 8 planet yang mengelilinginya. Kedua, rotasi bumi itu menyebabkan siang dan malam dan perbedaan waktu di Indonesia. Ketiga, revolusi bumi menyebabkan pergantian musim. Dan keempat, teknologi antariksa seperti roket, satelit, dan stasiun luar angkasa membantu manusia menjelajahi luar angkasa. Keren banget kan ilmu pengetahuan itu? Nah, sebagai tindak lanjut, Ibu kasih PR seru nih buat kalian. Ibu minta untuk membuat model sederhana sistem tata surya. Bisa dari kertas bekas, styrofoam, atau bahan bekas kalian yang ada di rumah. Nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Boleh dihias sekreatif mungkin, tunjukkan urutan planetnya dengan benar ya. Sekian pembelajaran IPAS kita hari ini tentang sistem tata surya dan teknologi antariksa. Terima kasih sudah belajar dengan semangat ya anak-anak hebat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.